wabarakatuh. Saya Dr. Umi Salma SKM MKes. Pada kesempatan ini kami akan mempersembahkan sebuah video edukasi yang berjudul Potret Risiko Kimia di Balik Limbah pada IPAL Kawasan Industri Medan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami upaya pengendalian bahaya kimia di lingkungan kerja, khususnya pada pengolahan limbah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Video edukasi ini membahas upaya pencegahan dan pengendalian risiko, khususnya pada instalasi pengolahan air limbah atau sering disebut dengan IPAL di kawasan industri Medan. Fokus utamanya adalah mengenali sumber zat berbahaya, dampaknya terhadap kesehatan pekerja, serta langkah-langkah pengendalian seperti penggunaan APD, prosedur kerja yang aman, pelatihan K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. PT Kawasan Industri Medan atau biasa disingkat menjadi KIM adalah anak usaha Dana Reksa yang bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri. Perusahaan ini mengelola dua kawasan industri milik sendiri seluas 650 hektar, yakni KIM 1 dan KIM 2. PT Kawasan Industri Medan adalah badan usaha milik negara atau BUMN dengan bidang usaha jasa pengelolaan kawasan industri, yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988. PT Kawasan Industri Medan memiliki berbagai jenis mitra industri, diantaranya hasil laut, permen, industri plastik, industri berbasis CPO, industri es, dan sebagainya. Yang induk holdingnya itu Dana Reksa. Ada banyak kawasan industri di Indonesia, tapi yang milik pemerintah itu ada 7. Salah satunya termasuk kawasan industri Medan, dan satu-satunya kawasan industri BUMN yang ada di Sumatera. Sisanya ada di Jawa, ada JIEP, ada KPN, ada Sier, kemudian di kawasan industri Wijaya Kesuma ada satu di Makassar, Kiman. Kalau yang swasta banyak, ada itu kawasan industri Kimstar. Beda dia dengan kawasan ekonomi khusus, ada juga kawasan ekonomi khusus di Semangke, itu langsung ke pemerintah. Nah, kalau di KIM kita ini, kita sebenarnya core bisnisnya itu adalah penjualan lahan. Kita menyediakan lahan untuk investor-investor yang mau membangun usaha. Nah, dengan peraturan pemerintah terbaru saat ini, bahwasanya untuk industri, kegiatan industri itu tidak boleh dibuat di luar kawasan. Ya, semua harus di dalam kawasan. Tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk pemusatan, untuk mempermudah dalam hal manajemen lah, pengelolaan. Nah, memang sudah banyak juga industri yang ada di luar kawasan, tapi dengan peraturan terbaru sekarang tidak boleh lagi, harus masuk semua ke dalam kawasan, baik itu kawasan industri pemerintah ataupun yang swasta. Nah, kalau di KIM ini kita punya lahan itu saat ini sekitar 1000 hektar. 1000 hektar itu yang terdiri dari KIM 1 sampai KIM 5. Ya. Kenapa dia ada KIM 1 tahap 1 sampai 5? Karena pembebasan lahannya nggak sekaligus, bertahap. KIM 1 dibebaskan dulu, KIM 2 bertahap sampai KIM 5 sekarang. Dengan jumlah luasan lahan kurang lebih 1000 hektar. Nah, investor yang ada di dalam kawasan ini sampai sekarang ada kurang lebih 450. Nah, 450 itu terdiri dari investor yang berproduksi dan juga ada yang hanya sebagai pergudangan. Pergudangan itu hanya menyediakan barang,
Itu yang banyak mayoritas. Kalau yang berproduksi itu mungkin 50% dari situ. 50%. Nah, kemudian tingkat okupansinya mungkin sudah sampai 90%. Karena ini kawasan termasuk sudah lama, sisa lahan yang akan mau pengembangan itu mungkin 10% lagi lah dari 1.000 hektar kan. Industri yang paling banyak itu di kawasan saat ini adalah yang pengguna luas lahan yang paling banyak itu adalah industri refinery. Industri refinery itu yang mengolah berbahan dasar CPO dan turunannya. Kemudian yang kedua adalah industri cold storage. Cold storage itu yang mengolah hasil laut. Kemudian yang ketiga ada industri pakan lah, ternak. Kemudian kewajiban PT KIM sebagai pengelola kawasan adalah itu untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah, fasilitas air bersih, fasilitas jaringan listrik dan jaringan distribusi air. Itu kewajiban setiap pengelola kawasan. KIM sendiri punya instalasi pengolahan limbah dan instalasi pengolahan air bersih. Itu adalah seluruhnya kebutuhan tema. Gitu. Jadi limbah yang dari industri tadi yang ada dalam kawasan ini seluruhnya itu tidak boleh dibuang ke parit kawasan atau ke lingkungan secara langsung. Bolehnya itu adalah masuk ke instalasi pengolahan limbahnya KIM. KIM sudah menyediakan fasilitasnya sampai jaringannya sudah disiapkan tuh. Nah, KIM mengelola nanti sesuai dengan regulasi aturannya baku mutu air limbah, standar baku mutu air limbah, sampai dia memenuhi baru KIM nanti buang ke parit kawasan atau ke sungai. Nah gitu. Kalau ada misalnya perusahaan yang buang langsung ke parit itu dilarang, tidak boleh, itu harus ditertibkan lah. Nah, proses pengolahan IPAL ini, pengolahan air limbah ini kan tentu ada tahapannya. Oh gitu, ada tahapan dari mulai awal pretreatment sampai terakhir. Kita buatkan mereka seminar di sini. Mereka seminar terkait K3 terhadap karyawan-karyawan yang ada di pengolahan limbah. Sosialisasi penggunaan APAR, kemudian sosialisasi penggunaan APD. Kelompok kami telah melaksanakan kunjungan studi ke kawasan industri Medan 2 atau KIM 2 pada bagian tempat pembuangan akhir. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa TPA KIM 2 berfungsi sebagai pusat pengolahan terpadu yang menerima segala jenis limbah industri dari berbagai pabrik dan fasilitas produksi di kawasan tersebut. Seluruh limbah industri dari pabrik-pabrik di kawasan sekitar dialirkan dan disalurkan ke TPA ini untuk ditangani sesuai dengan karakteristik dan jenis limbahnya. Produksi juga dibuangnya ke kawasan kita. Jadi mulai dari outlet atau manhole di tenan-tenan ditumpahkan ke bak namanya automatic screen. Ini dapat penyaringan dari jet-jet motor supaya jet-jet motor tuh atau pada tentu nggak langsung ditumpahkan ke bak. Ekualisasi. Ekualisasi artinya equal, tahu kan, sama. Jadi di sini artinya untuk menghomogenikan limbah dari semua tenan, baik dari limbah produksi maupun dari limbah domestik. Ini Bang, dia ada sistem pemisahan limbah gitu nggak Bang? Berdasarkan kadang kan limbah ini ada limbah yang misalnya dari bahan kimia yang faktor resikonya itu lebih tinggi kan. Jadi dia ada pemisahan limbahnya gitu atau gimana Bang? Kita di sini sudah limbah gabungan. Oh, limbah gabungan. Ada aturan MOU dari perusahaan ke kawasan berapa nilai ambang CO2-nya gitu.
yang kayak abang itu kan ya sebelum disalurin ke sini, jadi masing-masing Orang perusahaan punya pengolahan juga. untuk pengendalian limbah B3 yang secara itu lebih bahaya lagi ya kan bang, karena Ya. beracun itu gimana ya bang pengendalian kalau dari sini? Kalau dari timnya sebenarnya kalau dari tim sih ya ikutin standar dari KLHK. Kan kalau di perusahaan setiap berapa bulan sekali kan tetap datang ke perusahaan. Tidak. Karena kan memang itu kan berbahaya. Kalau misalnya banjir, takutnya dia air-air yang kalau namanya banjir kan kadang-kadang limbah-limbah ini kan di bawah ya, kan kotor. Dia tuh takut keparet buangnya. Jadi kami Ini ada monitoring, monitoring. kantor dua shift dua orang, jamnya ada 4 jam ya, 24 jam. 8 orang. Berdasarkan kunjungan studi yang telah dilaksanakan di tempat pembuangan akhir, yaitu kawasan industri Medan 2, kami melaporkan beberapa temuan terkait kondisi ketenagakerjaan di fasilitas tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak pengelola, ditemukan bahwa operasional TPA Kim 2 sepenuhnya ditangani oleh tenaga kerja laki-laki dengan jumlah total 8 orang. Tidak terdapat pekerja perempuan yang ada di bagian pembuangan limbah akhir ini, mengingat karakteristik pekerjaan yang cenderung membutuhkan tenaga fisik yang besar dan paparan terhadap limbah industri. Sistem kerja di TPA Kim 2 dirancang untuk memastikan pengawasan selama 24 jam penuh terhadap aliran dan pengolahan limbah. Untuk itu, manajemen menerapkan sistem kerja bergilir yang terbagi menjadi 4 shift, dengan masing-masing shift dijaga oleh 2 orang pekerja. Pembagian shift ini memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap operasional pembuangan dan pengolahan limbah. Terkait kesejahteraan pekerja, pihak manajemen Kim 2 ini menerapkan sistem kompensasi berupa uang makan sebagai pengganti penyediaan makanan langsung di lokasi kerja. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi para pekerja untuk menentukan kebutuhan konsumsi sesuai dengan preferensi masing-masing. Mengenai kebijakan cuti khusus, seperti cuti menstruasi dan cuti hamil secara prosedural tetap tersedia dalam peraturan perusahaan Kim 2 sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya, di bagian TPA tentunya ini tidak terpakai karena tidak adanya tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan di area tersebut. Melalui hasil informasi, jenis limbah yang paling banyak didapatkan yaitu berasal dari darah ikan dan minyak sawit. Berikut adalah bahan yang di dalamnya terdapat zat kimia. Yang pertama, heksana. Heksana adalah pelarut organik yang mudah menguap dan digunakan dalam berbagai proses industri, termasuk pelarutan minyak dan pembersihan. Zat ini bersifat neurotoksik sehingga jika terhirup dalam jumlah besar dan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat. Namun di PT Kim, limbah heksana ditangani sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga paparannya sangat diminimalkan. Yang kedua adalah PAC atau polyaluminium klorid. PAC adalah koagulan yang digunakan dalam proses pencernihan air dan pengolahan limbah. Meskipun tergolong aman jika digunakan sesuai dosis, dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Di PT Kim, PAC digunakan secara terkontrol pada proses pengolahan limbah terpusat, sehingga tidak membahayakan pekerja maupun lingkungan. Yang ketiga ada reagen COD dan BOD. Reagen ini digunakan untuk mengukur kualitas limbah, yaitu seberapa besar kebutuhan oksigen kimia dan biokimia untuk menguraikan zat organik. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, reagen ini bisa bersifat korosif dan menyebabkan iritasi. Yang keempat adalah sludge atau lumpur limbah. Sludge adalah endapan hasil pengolahan limbah yang dapat mengandung bahan berbahaya seperti logam berat dan pestisida. Jika tidak digunakan atau dikelola dengan baik, sludge dapat mencemari tanah dan air. Namun, PT Kim telah memiliki sistem penampungan dan pengeringan sludge sebelum disimpan secara khusus. Biasanya disimpan di TPS untuk menjamin tidak ada pencemaran. Selanjutnya yang kelima yaitu amonia atau NH3 dari limbah darah ikan. Limbah dari darah ikan mengandung amonia dalam konsentrasi tinggi sebagai hasil dekomposisi protein.
Amonia dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernapasan. Yang keenam ada POME atau Palm Oil Meal Effluent dari limbah minyak sawit. Limbah ini mengandung asam lemak bebas, fenol, dan gas-gas seperti H2S dan C4. H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan sesak napas, bahkan kematian pada kadar tinggi. CH4 bersifat mudah terbakar, sementara CO2 bisa menyebabkan hipoksia jika terperangkap di ruangan tertutup. Analisis pengendalian toksikologi yang diterapkan di pengolahan instalasi air limbah PT Kawasan Industri Medan tahap 2. Yang pertama ada eliminasi. Pada tahap ini, penghapusan total sumber zat kimia tidak dimungkinkan karena setiap industri di kawasan ini menghasilkan limbah kimia. Namun, pengendalian oleh Ipalkim dilakukan dengan menetapkan nilai ambang batas atau NAB untuk setiap jenis limbah yang dihasilkan sebelum dialirkan ke bak limbah utama. Selanjutnya yang kedua, substitusi. Proses substitusi atau penggantian bahan kimia tidak diterapkan secara langsung di IPAL. Mengingat fungsi utamanya adalah pengolahan limbah yang berasal dari berbagai industri, penyesuaian dilakukan berdasarkan regulasi dan karakteristik limbah dari masing-masing industri. Yang ketiga, pengendalian teknik. Pengendalian ini dilakukan melalui sistem filtrasi untuk memisahkan zat toksik secara bertahap sebelum masuk ke proses pengolahan utama. Filtrasi dibagi dalam beberapa bak untuk memaksimalkan efektivitas penyaringan serta didukung sistem otomatisasi dan monitoring kadar berbahaya secara real time. Yang keempat, pengendalian administratif. Dilakukan melalui penyesuaian prosedur kerja seperti rotasi pekerja dalam 4 shift per hari guna membatasi durasi paparan. Dilengkapi dengan pelatihan rutin mengenai bahaya bahan kimia, pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan, serta pemasangan warning sign di area-area proses pengolahan limbah. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Sebagai pengendalian terakhir, pekerja dibekali dengan APD lengkap seperti respirator N95 atau lebih tinggi, sarung tangan tahan bahan kimia, jas laboratorium, sepatu safety, helm, serta kacamata pelindung, khususnya saat melakukan pengukuran atau kontak langsung dengan limbah kimia.